Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Gufron Ma'ruf dengan NIM 24310033. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi tentang analisis faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi gedung. Oke. Yang pertama, tantangan klasik industri konstruksi. Industri konstruksi memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan banyak pihak, sumber daya, dan aktivitas yang paling berkaitan dalam pelaksanaannya. Proyek konstruksi sering menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan target waktu penyelesaian tidak tercapai sesuai rencana. Next, akar permasalahan spesifikasi di lapangan. Untuk itu ada akar permasalahan itu dibagi menjadi 4 faktor, yaitu faktor yang pertama itu ada faktor manajerial. Apa itu faktor manajerial? Yaitu perencanaan proyek kurang matang, koordinasi antar pihak tidak efektif, keterlambatan pengambilan keputusan, dan pengawasan lapangan yang tidak optimal. Yang kedua, faktor finansial. Keterlambatan pembayaran termin oleh owner, keterbatasan modal kerja kontraktor, dan kenaikan harga material yang tidak terduga. Untuk yang ketiga yaitu faktor teknis. Perubahan desain selama pelaksanaan desain kesalahan gambar kerja spesifikasi teknis, serta metode pelaksana yang tidak sesuai kondisi lapangan. Untuk yang keempat, faktor sumber daya dan material, itu produktivitas tenaga kerja rendah, kelangkaan tenaga ahli terampil, keterlambatan pengadaan material, dan serta kerusakan peralatan. Oke. Next, kesenjangan literatur kita di sini ada 4 penelitian dan tahun, fokus analisis, kesenjangan, search gap. Yang pertama ada Adrian dan Solihin tahun 2021, fokus analisisnya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan proyeksi konstruksi gedung berdasarkan perspeksi pelaku proyek. Kesenjangannya yaitu hanya mengidentifikasi faktor penyebab tanpa menganalisis hubungan antar faktor dan tingkat dominasinya. Yang kedua, Hamadi et al. Tahun 2023 menganalisis faktor keterlambatan proyek bangunan gedung dari aspek teknis, material, dan tenaga kerja. Kesenjangannya fokus pada faktor operasional proyek, belum mengintegrasikan aspek manajerial dan finansial secara komprehensif. Yang ketiga, Widyati tahun 2025, faktor analisis studi literatur mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi. Kesenjangannya bersifat umum dan mencakup berbagai jenis proyek konstruksi, belum spesifik pada proyek konstruksi gedung. Keempat, Suri dan Alivianto tahun 2025, faktor analisisnya mengkaji faktor penyebab keterlambatan proyek infrastruktur dan strategi manajemennya. Untuk kesenjangannya, faktor pada proyek infrastruktur secara luas sehingga belum menggambarkan karakteristik keterlambatan proyek gedung secara khusus. Penelitian ini yaitu fokusnya analisis komprehensif faktor manajerial, finansial, teknisi, SDM, material, dan faktor eksternal pada proyek konstruksi gedung. Untuk kesenjangannya, mengidentifikasi faktor dominan serta menganalisis keterkaitan antar faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi gedung sebagai dasar rekomendasi perbaikan manajemen proyek. Next, ini ada urgensi penelitian. Urgensi penelitian itu apa? Yaitu keterlambatan proyek konstruksi gedung merupakan permasalahan yang berdampak langsung terhadap biaya, waktu, dan mutu proyek. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi faktor dominan penyebab keterlambatan sebagai dasar penyusun strategi pengendalian dan peningkatan kinerja manajemen proyek. Dampaknya yaitu ada meningkatnya biaya proyek, kostum cover,
menurunkan produktivitas tenaga kerja, menambah biaya overhead dan operasional, menunggu jadwal proyek berikutnya, menurunkan kepercayaan pemilik proyek terhadap kontraktor, serta berpotensi menimbulkan sengketa kontrak antar pihak terkait. Oke. Untuk tujuan penelitian itu ada 3, identifikasi, analisis, dan analisis faktor dominan, terus rekomendasi perbaikan. Untuk identifikasi itu mengenai identifikasi dan pengelompokan faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi gedung berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang aspek manajerial, finansial, teknis, sumber daya manusia, material, dan peralatan, serta faktor eksternal. Analisis faktor dominan menganalisis tingkat dominasi, dan pengaruh masing-masing faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi gedung untuk mengetahui yang paling berkontribusi terhadap keterlambatan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, rekomendasi perbaikan, yaitu menyusun rekomendasi dan strategi pengendalian keterlambatan proyek yang dapat diterapkan oleh pemilik proyek, konsultan, maupun kontraktor guna meningkatkan efektivitas manajemen proyek konstruksi. Oke, selanjutnya yaitu ini variabel. Penelitian ini ada faktor manajerial, ada faktor finansial, faktor teknis, faktor SDM, faktor material, peralatan, faktor eksternal. Kita ada seperti semua. Oke. Next, untuk metodologi dan pengumpulan data itu ada 4. Itu pendekatan penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknis analisis data. Apa itu pendekatan penelitian? Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif, ekspansif untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi gedung serta menentukan faktor dominan yang paling berpengaruh. Untuk populasi dan sampel, populasi penelitian adalah seluruh proyek konstruksi gedung bertingkat high-rise building di Kota Surakarta yang sedang berlangsung. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan melibatkan project manager, site manager, quantity surveyor, dan konsultan pengawas. Untuk instrumen pengumpulan data, instrumen yang digunakan adalah kuesioner berbasis skala Likert 1-5 yang dikembangkan dari studi literatur dan penelitian terdahulu. Kuesioner mencakupi indikator untuk setiap variabel penyebab keterlambatan proyek seperti faktor manajerial, finansial, teknis, SDM, material, dan eksternal. Untuk teknik analisis data, data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis statik deskriptif untuk mengetahui karakteristik responden dan nilai-nilai rata-rata setiap variabel, serta analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap keterlambatan proyek. Uji validasi, uji rehabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis digunakan untuk memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Next, untuk flowchart-nya kita ada mulai studi pendahuluan, identifikasi masalah, studi literatur, literatur, penelitian di Google Scholar, Sinta, Garuda, Scandirect, MDPI. Seleksi literatur tahun 2015 sampai 2025 dan sesuai topik penelitian. Data sekunder kita, jurnal nasional, jurnal internasional, proceeding seminar, buku referensi, skripsi, dan testis. Data primer, wawancara kontraktor, konsultan pengawas, praktisi konstruksi, dokumentasi. Terus pengumpulan data, kita ada reduksi data, klasifikasi data, sintesis literatur, analisis data, analisis faktor keterlambatan, ada analisis hubungan antar faktor, identifikasi faktor dominan, bahasan dan evaluasi, dan kesimpulan dan rekomendasi, dan selesai. Oke. Terima kasih. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.